belajar. Kalau biasanya teacher kirim kalian dalam satu harinya itu satu pembelajaran, tetapi untuk pagi ini dan seterusnya kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus. Kenapa begitu teacher? Karena kenapa melihat banyak materi yang belum kita selesaikan, kita takutnya nanti waktu kita jadwal untuk semester ataupun bersemesteran bahan materinya masih banyak ya. Teacher harap itu nggak jadi masalah, karena kenapa? Karena pelajaran kita dari pembelajaran satu ke pembelajaran yang lainnya mempunyai hubungan ya tentang pembahasan. Oke anak-anak, di sini kita masih belajar subtema 1 di tematik 3A-nya, tetapi kita sudah masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini ada 3 mapel yang akan kita jelaskan ya. 3 mapel ini masih ada hubungannya dari mapel-mapel yang sebelumnya kayak kemarin ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan jelaskan sekilas ya. Matahari itu penting untuk makhluk hidup. Kok bisa teacher? Bukannya makhluk hidup itu hanya membutuhkan makan dan minum. Jangan salah anak-anak ya. Matahari juga butuh untuk pertumbuhan dan pengembangan makhluk hidup. Terutama manusia. Ya, manusia kita membutuhkan matahari. Tujuan dan gunanya matahari itu apa teacher? Ya, gunanya matahari yaitu adalah untuk membentuk otot dan gigi kita supaya kuat ya, otot kita kuat, tulang kita kuat ya. Karena di dalam matahari, sinarnya matahari itu terdapat vitamin D yang fungsinya adalah untuk membentuk pertumbuhan dan kekuatan tulang dan gigi manusia ya. Tapi matahari ini harus kita perhatikan, bukan matahari siang ataupun matahari sore. Matahari yang bagus untuk kesehatan kita adalah matahari pagi ya, jangan matahari siang. Nanti kamu berjemur siang-siang pingsan langsung kamu ya. Jadi ingat, untuk kita ya, untuk mau berjemur itu adalah yang lebih bagus matahari yang disarankan supaya mendapatkan vitamin D pada pagi hari ya. Selain manusia, hewan juga sama halnya kayak manusia ya. Hewan juga membutuhkan matahari untuk pertumbuhan tulang dan giginya. Ya, kalau tumbuhan juga membutuhkan matahari. Tumbuhan membutuhkan matahari yaitu untuk proses memasaknya makanan pada daun ya, atau yang disebut dengan kita adalah proses fotosintesis ya. Kalau nggak ada sinar matahari, tumbuhan itu juga nggak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah PKN. Ya, PKN di sini kita akan membahas tentang bersyukur. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tentang kita bersyukur. Kita sebagai makhluk manusia, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita wajib bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, karena apa? Kesehatan, tubuh yang sempurna, bisa belajar, bisa berkumpul, itu semuanya adalah wujud atas anugerah atau karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sebagai manusia kita wajib mensyukuri apapun yang ada di diri kita ya. Cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ingat ya, rawat tanaman yang ada di sekitar kalian dengan cara apa tidak? Dengan cara memberinya pupuk setiap 1 minggu sekali, menyiraminya di pagi hari dan di sore hari, ya, di siang lembunya dibuangi, jangan sampai ada tumbuh liar yang bisa tumbuh di sekitar tanaman kita. Ya, selain itu apa lagi teacher? Memelihara hewan kesayangan ya, apapun kalau kalian memelihara hewan, kalian wajib menjaga dan merawatnya. Cara menjaga dan merawatnya itu adalah dengan cara memberinya makan dan minum secara teratur, membersihkan tubuh hewan tersebut, ya, membuatkan tempat tinggal yang layak untuk hewan tersebut dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah menolong teman yang kesulitan. Ingat ya, wujud syukur kita kepada Tuhan bisa kita terapkan atau bisa kita aplikasikan dalam tindakan saling membantu terhadap teman ya. Jadi kalau temannya mendapatkan kesulitan atau teman kalian jatuh, kalian wajib membantu atau menolongnya ya. Kalau ada kawan kalian yang bawa bekal
wajib untuk membagi sedikit atau beberapa makanan yang kalian punya. Ingat, kalau makanan kalian banyak, kalau makanan kalian hanya cukup untuk diri kalian sendiri, kalian bisa konsultasikan dengan kawan kawan. Siapa yang bawa makanan banyak hari ini? Ayo kasihkan kawan kita yang nggak bawa makanan. Gitu. Jadi rasa kemanusiaan, rasa syukur kita bisa terapkan dalam kehidupan bermacam-macam. Ya, ingat. Kita lanjutkan matematika. Ya, matematika kita akan belajar berhitung. Kemarin kita sudah belajar berhitung, yaitu dengan susun panjang dan susun pendek. Sekarang teacher akan mengulangi lagi penjelasannya karena kenapa kemarin sudah cukup jelas. Kita juga sudah kasih latihan, nilainya juga bagus-bagus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan berhitung, yaitu dengan cara soal cerita. Kalau kemarin kita berhitungnya langsung ke soal sekian tambah sekian, kalau sekarang tidak, kita masuk ke dalam soal cerita. Ingat anak-anak, ketika kalian menemukan soal matematika yang tentang penjumlahan, yaitu bentuknya soal cerita, kalian wajib memahami dulu soal ceritanya. Ya, pahami dulu soal ceritanya. Itu termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Pahami dulu maksudnya, setelah itu baru kalian kerjakan. Kita baca di sini teacher sudah kasih contohnya. Andi memiliki 1.200 kelereng, kemudian ia membeli lagi 2.500 kelereng. Berapa jumlah kelereng Andi seluruhnya? Sangat mudah ya. Berarti kalau berapa jumlah kelereng Andi seluruhnya? Ya, di sini ada kemudian membeli lagi. Ingat, kata kuncinya adalah kemudian membeli lagi. Membeli lagi berarti dia ditambah. Berarti 1.200 ditambah 2.500. Jumlahnya kita langsung susun bawah. Kemarin sudah ya, yaitu 3700. Ingat, ketika kalian mengerjakan soal cerita, kalau kalian sudah dapat jawabannya, kasih kesimpulan. Jadi kelereng Andi seluruhnya ada 3.700 kelereng. Paham anak ya? Oke, sangat mudah ya. Ingat, untuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan, kalian perlu dipahami ada beberapa yang menandakan atau ciri khas dari soal itu, termasuk dalam kategori penjumlahan. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata seluruhnya, yang kedua menggunakan datang lagi, yang ketiga membeli lagi, dan yang keempat adalah dibeli. Oke, cukup jelas. Untuk pembelajaran 6 di subtema 1, nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu pelajaran atau pembahasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat WA. Oke, anak-anak ya, sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan ke subtema 2 ya. Subtema 2 kita mulai masuk tentang pembelajaran 1. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, SPDP, yang terakhir adalah matematika. Oke, dijelaskan sekilas untuk bahasa Indonesia ya. Makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang ya. Kemarin sudah dijelaskan di subtema 1 bahwa ciri-ciri dari suatu makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan berkembang ya. Jadi kita yang dulunya masih bayi mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan hingga saat ini ya. Yang dulunya pakaian kita sempit ya, apa cukup untuk badan kita karena kita masih balita, masih kecil, untuk sekarang mungkin nggak cukup lagi. Yang dulunya kita ukurannya cuma berapa sentimeter, sekarang sudah naik lagi ya. Jadi kita perhatikan, jika dari tahun ke tahun pertumbuhan berat badan, perkembangan berat badan atau pertumbuhan tinggi badan kita kalau semakin bertambah, berarti itu artinya kita telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi proses pertumbuhan manusia itu ada beberapa, terutama itu dimulai dari bayi ya. Setelah bayi kemudian tumbuh menjadi anak-anak, setelah tumbuh anak-anak menjadi remaja, setelah remaja tumbuh menjadi dewasa, setelah dewasa sudah akan tumbuh lagi kayak teacher kayak gini, teacher Mikail, teacher Sugi, Lause,
BSO-nya nggak akan bisa tumbuh lagi. Karena kenapa? Usia kita sudah dewasa, jadi kita sudah mantap di usia sekarang ya, nggak bisa tumbuh lagi. Mungkin bisa berkembang, tambah berat, badan kita tambah gemuk mungkin bisa, tapi kalau tubuh tinggi nggak mungkin bisa lagi. Karena kenapa? Kita sudah mengalami fase yang namanya sudah fase terakhir, maka dari fase usia dewasa akan mengalami usia tua ya, ya. Oke, ingat manusia makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa memang makhluk hidup yang nggak mengalami pergerakan ya. Contohnya apa? Kayak tumbuhan itu nggak mengalami pergerakan kalau dia nggak terkena oleh udara ya. Kalau dia gerak pindah tempat, umpamanya ada pohon mangga di depan rumah kita, pas pagi harinya pindah ke belakang rumah kita, takut semua orang kalau pohon mangganya bisa pindah tempat ya. Yang namanya manusia ya, makhluk hidup yang bergerak itu kayak manusia dan hewan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa faktor pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah faktor makanan yang bergizi dan seimbang. Kemarin sudah dijelaskan, makanan yang bergizi seimbang itu adalah kayak makanan pokok, makanan lauk pauk, sayur, ya, buah-buahan, susu. Kemarin sudah dijelaskan, nanti bisa diputar lagi kalau kurang jelas ya. Jadi kita perlu memperhatikan makanan kita, keseharian kita dianjurkan makan minimalnya 3 kali sehari ya, nggak boleh kurang dari 3 kali sehari ya. Kalau semuanya kita makan kurang dari 3 kali sehari dalam sehari, maka pertumbuhan dan perkembangan kita akan jadi terganggu ya anak-anak ya. Jadi kita harus perhatikan makanannya harus teratur, makanannya harus sehat ya. Kita harus tahu komposisi masakan atau makanan yang akan kita makan, jangan sembarangan makan ya. Makanan harus higienis masakan orang tua sendiri di rumah ya. Dan selanjutnya adalah olahraga teratur ya. Olahraga teratur itu adalah bisa membuat tubuh kita semakin segar dan bugar ya. Kita akan semangat. Coba bayangkan kalau kita nggak bergerak dalam keseharian ya, tubuh kita akan lesu, letih, layu, nggak semangat, ngantuk, muak, dan sebagainya. Coba kalau kita rutinitas setiap pagi bergerak ya, lari atau jalan-jalan kecil-kecil jadilah ya, atau main sekojak ya, jumping, ataupun kalau hari weekend bisa bersepeda dengan keluarga. Kalau saat ini trennya sepeda anak ya, sepeda. Oke, yang selanjutnya adalah udara bersih dan lingkungan yang sehat. Nah, untuk mendapatkan udara yang bersih yaitu adalah diperlukan beberapa tumbuhan di sekitar rumah kita. Makanya ya, kita kalau ada lahan kosong di sekitar rumah kita, silakan ditanami supaya apa? Bisa mendapatkan udara yang bersih. Untuk lingkungan yang sehat, kita harus memperhatikan lingkungan yang sehat, baik lingkungan di rumah kita, lingkungan di luar rumah kita, lingkungan sekolah ya. Pastikan rumah itu bersih, tertib ya, nggak ada sampah berantakan, peralatan makan sudah tersusun dengan rapi, nggak ada piring gelas yang kotor, kamar tidur rapi bersih ya. Pastikan lingkungan yang sehat dan bersih ya. Yang selanjutnya adalah sinar matahari yang cukup. Sudah dijelaskan, sinar matahari yang cukup itu adalah faktor dari beberapa supaya makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Karena kenapa? Di dalam sinar matahari pagi itu terdapat vitamin C yang gunanya adalah untuk menguatkan tulang dan gigi kita ya. Semakin kita sering berjemur di pagi hari, maka bagus. Oke, yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Ingat anak-anak ya, gunakan waktu untuk istirahat yang cukup ya. Jangan sampai waktu kalian buang untuk hal-hal yang tidak baik ya, kayak main game, bermainnya nggak benar ya, bermain kesana kesini, akhirnya capek. Lebih baik kalian gunakan untuk istirahat. Karena kalau orang dewasa maksimal minimal tidur untuk orang dewasa itu ada 7 sampai 8 jam. Tapi kalau untuk anak-anak bisa lebih dari 7 sampai 8 jam, bisa 9 jam ataupun 10 jam.
Oke, yang selanjutnya adalah wawancara, ya. Jadi wawancara itu adalah tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara ada 5 unsur. Satu, adiksi Mbak, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari unsur adiksi Mbak, kita singkat menjadi adiksi Mbak ya, itu kita bisa membuat suatu pertanyaan dari wawancara yang akan kita ajukan. Wawancara itu apa sih, teacher? Kita nanya tentang sesuatu yang akan kita gali informasinya, yaitu dengan menggunakan contohnya ya, kita akan menggali informasi tentang corona. Kita menggunakan kata-kata apa? Apa penyebabnya adanya virus corona? Gitu ya. Di mana saja negara yang terdampak banyak virus corona? Bisa juga. Kapan mulainya wabah virus corona itu muncul? Gitu. Yang selanjutnya siapa? Ya, siapa orang yang membantu masyarakat yang terkena corona, penyakit corona, dan lain sebagainya. Mengapa, bagaimana kita bisa bikin pertanyaan dari suatu wawancara, cara menggunakan kata tanya adiksi Mbak. Ya, selanjutnya adalah SBDP. Ya, kita akan sekilas menggerakkan tarian ya. Jadi tarian itu bisa kita terapkan menggunakan tarian lemah atau tarian kuat. Jadi kalau tarian lemah kita gerakan dengan cara agak pelan, tetapi kalau tarian kuat berarti kita menggunakan apa? Daya tahan untuk kekuatan kita semakin kuat. Oke, kita lihat gerakan 41, kita peragakan dulu, kita angkat tangannya ke depan ya, beberapa menit ya. Setelah itu letakkan tangannya di tengah-tengah di bawah dadu, kemudian beberapa menit diamkan. Kakinya diperhatikan ya, kakinya agak majukan sedikit, tangannya ke depan secara bergantian. Ini adalah dasar dari sebuah tarian. Dan nanti untuk beberapa pembelajaran kita akan memperagakan beberapa tarian ya. Selanjutnya tangannya gantian di pinggang ya. Nah ya, gantian beberapa hitungan ya. Tahan. Setelah itu baru kita ya. Ini adalah sebuah dasar dari sebuah tarian. Oke, nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya dengan parents-nya ya. Kalau suamanya ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan dengan parents-nya ataupun langsung ke teacher. Oke, kita lanjutkan masalah matematika. Matematika kita akan mengetahui letak dari satuannya mana, ribuannya mana, kumpulannya mana, habisannya mana. Oke, di sini ada angka 2478. Ya, jadi 2 menempati angka ribuan, 4 menempati angka ratusan, 7 menempati angka puluhan, dan 8 menempati angka satuan. Ya. Ada lagi di situ cara menghitung menggunakan susun panjang dan susun pendek yang sudah kita jelaskan. Jadi teacher lewatkan saja. Ya, oke, sudah cukup. Terima kasih banyak. Cukup panjang 2 pembelajaran yang kita bahas hari ini. Untuk kedepannya kita akan tetap 2 pembelajaran supaya kita bisa mengejar materi. Terima kasih banyak. Silakan ditonton, dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya langsung ke WA teacher. Ya. Untuk tugasnya nanti teacher share dan di classroom. Oke, goodbye, thank you.